Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu dilontarkan dengan energi. Tidak sulit untuk melihat betapa luar biasanya ini. Sebuah ledakan menyertai percikan oranye merah ketika peluru meledak di penghalang pertahanan Legiun. Mengingat kejadian sebelumnya yang dapat mengancam instru jiwa kelas 9, para instru jiwa ini sangat tegang ketika mereka mempertahankan penghalang pertahanan terkait saat terbang ke depan. Ketika satu meriam jiwa meledak di penghalang pertahanan mereka, reaksi pertama dari semuanya hampir dapat dibayangkan. Mereka segera meningkatkan penghalang pertahanan terkait ke tingkat setinggi mungkin. Legiun Tiran Mata Jahat bukan satu-satunya, bahkan Legiun Naga Kekaisaran berperilaku dengan cara yang sama. Penghalang pertahanan terkait dua Legiun segera terbentuk dan mereka bahkan mulai mengisi alat jiwa serangan terkait sehingga mereka bisa siap untuk menyerang kapan saja. Reaksi mereka sangat cepat. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen sebagai komandan Legiun tidak bisa menemukan masalah sama sekali, tetapi masalah tetap muncul. Masalah itu sederhana dan langsung. Di mana musuh mereka? Satu meriam jiwa ditembakkan tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak musuh sama sekali. Selain itu, serangan itu hanyalah serangan dari meriam jiwa sederhana yang tidak melakukan apapun pada mereka sama sekali. Mereka berhenti di udara selama hampir 5 menit dan alat jiwa mereka yang terhubung dipertahankan pada tingkat setinggi mungkin dari awal hingga akhir, tetapi musuh mereka tidak pernah muncul. Wo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan memegang meriamnya. Seringai dingin muncul di wajahnya saat Tang Wutong menatapnya dengan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Wo Yuhao menjawab, aku hanya memberitahu mereka bahwa aku ada di sini, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan lebih waspada. Tang Wutong sangat cerdas dan dia segera mengerti apa yang ingin dikatakan Wo Yuhao setelah perenungan sesaat. Kamu membuat mereka mempertahankan kondisi puncak setiap saat. Kamu sangat jahat. Wo Yuhao berkata, aku jahat. Mereka juga bukan orang yang baik. Hai, aku bertanya-tanya bagaimana kabar kota Doling. Aku berharap kakak ketiga dan yang lainnya dapat membantu menstabilkan situasi di sana. Setidaknya, aku berharap mereka dapat menjaga ketertiban internal. Tang Wutong mengeluh. Skema mereka sangat kejam dan licik. Jika elit kekaisaran Doling di garis depan tahu tentang istana kekaisaran mereka, mereka mungkin akan keluar dari kota Strik untuk bertarung dengan kekaisaran Yu. Jika mereka melakukan itu, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Jusi. Jusi sangat pandai dalam hal ini. Wo Yuhao mengangguk tanpa suara. Dia juga lebih khawatir tentang apa yang dikhawatirkan Tang Wutong. Rencana Jusi hanya membuatnya tak berdaya dan hanya seperti akan membuatnya gagal. Tidak peduli apa, kita harus melenyapkan Legiun ini sebelum yang lain. Kita tidak bisa melawan kekaisaran Yu di medan pertempuran terbuka lagi. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melemahkan pasukan mereka terus-menerus. Mereka dapat menghasilkan banyak alat jiwa, tetapi melatih elit instru jiwa yang luar biasa membutuhkan waktu. Selama kita bisa melemahkan kekuatan instru jiwa mereka terus-menerus, harinya akan tiba ketika kekaisaran Yu tidak lagi begitu tangguh. Kedua Legiun menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika Wo Yuhao berbicara dan mereka melanjutkan perjalanan. Bukannya mereka tidak ingin mencari musuh, tetapi Wo Yuhao dan Tang Wutong terlalu kuat. Mereka tidak berani bubar sama sekali. Mereka hanya bisa memastikan keselamatan dengan mempertahankan penghalang pertahanan terkait. Tetapi itu berarti bahwa mereka harus terus mengeluarkan kekuatan jiwa. Mereka sudah bertarung di kota Doling. Tidak peduli berapa banyak elit yang dikerahkan oleh kekaisaran Doling. Bagaimanapun, Doling adalah ibu kota kekaisaran dan masih dipertahankan sampai batas tertentu. Dua Legiun peringkat binatang sudah menghabiskan cukup banyak kekuatan berurusan dengan tentara pertahanan kota. Mereka menderita serangan Wo Yuhao dan Tang Wutong setelahnya dan segera mundur. Mereka tidak memiliki istirahat yang layak dari awal sampai akhir, namun mereka harus terus terbang.
Kekuatan jiwa seorang jiwa sangat terbatas, bahkan di dunia Mas Roh tidak banyak yang bisa meregenerasi kekuatan jiwa mereka dalam pertempuran seperti yang bisa dilakukan oleh Huo Yuhao. Bahkan Feng Hao Dolo masih harus mengeluarkan energi ketika mempertahankan kecepatan penerbangan yang tinggi. Belum lagi fakta bahwa sebagian besar jiwa di kedua legiun hanya memiliki sekitar 4 cincin roh. Mereka mengandalkan alat jiwa tipe terbang, botol susu, dan peralatan lainnya untuk terus terbang dalam waktu lama. Tetapi periode ini pada akhirnya terbatas, tidak peduli berapa lama. Belum lagi fakta bahwa mereka harus mempertahankan penghalang pertahanan mereka yang terkait juga. Oleh karena itu, ekspresi kedua komandan pasukan legiun menjadi gelap ketika mereka menyadari bahwa musuh tidak muncul. Mereka mengerti apa yang dilakukan oleh musuh. Ada taktik yang sangat sederhana, namun efektif di medan perang, dan itu adalah pelecehan. Itu berarti tidak bisa pergi secepat mungkin, juga harus menjaga kewaspadaan, serta tidak punya kesempatan untuk beristirahat sama sekali. Itu bukan masalah bagi seluruh jiwa tingkat atas, tetapi bawahan mereka tidak bisa melakukan itu. Kekuatan jiwa mereka akan sepenuhnya dikeluarkan dengan cepat. Dan ketika saatnya tiba, ketika mereka tidak dapat mempertahankan formasi pertahanan yang terkait, maka mungkin akhir dunia mereka akan tiba. Apa yang harus kita lakukan, saudara Xia? Su Tianyuan berbisik pada Xia Xuanchen. Dia tidak ingin anak buahnya mendengarnya karena tidak semua orang mengerti situasi sulit yang mereka hadapi. Ekspresi Xia Xuanchen hitam. Aku khawatir kita dalam banyak masalah, saudara Su. Musuh kita kuat dan teliti karena mereka telah memilih untuk melecehkan kita seperti ini. Mereka pasti akan terus melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah melestarikan kekuatan jiwa sebanyak yang kita bisa dan menempatkan jarak sejauh mungkin antara kita dan Kekaisaran Doling. Setelah itu, kita harus mencari tempat untuk beristirahat. Su Tianyuan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menemukan daerah yang relatif terpencil dan satu legiun akan berjaga sementara yang lain beristirahat sehingga kita dapat memungkinkan orang-orang kita untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka? Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, itu satu-satunya pilihan. Keduanya sangat tangguh dan mereka mampu melompati ruang. Kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka bahkan jika kita membuat jebakan. Dan kita harus membayar harga yang lumayan. Untuk semua upaya itu, kita hanya bisa bersikap konservatif dan terus melakukan ini selama yang kita bisa. Selama kita bisa membiarkan saudara-saudara kita pulih sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan tempur. Aku percaya mereka berdua akan mundur jika diberikan waktu yang cukup. Su Tianyuan meninju telapak tangannya saat dia berbicara dengan ekspresi marah. Kita terlalu tertahan. Jika aku menangkap dua orang itu, aku akan merobek tubuh mereka menjadi jutaan keping. Xia Xuanchen memaksakan tawa dan berkata, tetap tenang saudara Su. Saudara-saudara kita memperhatikan. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Setidaknya mereka berdua tidak berani menyerang kita di tempat terbuka. Sayang sekali kita begitu dekat dengan kota Doling. Xia Xuanchen berseru, ayo lakukan saja dengan caramu. Kita akan meminta semua orang untuk lebih cepat dan menjauh dari kota Doling sebelum mendarat untuk beristirahat. Su Tianyuan adalah pria yang menentukan dan kedua pria itu hanya membahasnya selama beberapa saat sebelum mereka segera memerintahkan istri jiwa untuk mempercepat dan terbang ke kejauhan. Peluru meriam lainnya ditembakkan tepat pada saat ini dan meledak tepat di penghalang pelindung. Keadaan tegang dan sensitif dari dua legiun tidak bisa diselesaikan dalam beberapa saat. Mereka mempercepat ketika secara tidak sadar melepaskan pertahanan terkait untuk meningkatkan kekuatannya dan gerakan mereka kemudian berhenti. Di sana, peluru datang dari sana. Mengapa komandan tidak memerintahkan kita untuk menyerang? Meskipun para istri jiwa tidak bisa melihat Wo Yuhao tentang wutang mereka, masih bisa tahu dari mana asal meriam itu. Mereka adalah anggota Legiun Istri Jiwa berperingkat binatang dan mereka biasanya sangat arogan dan penuh dengan percaya diri dari mereka sendiri. Istri jiwa ini mulai menjadi sangat marah setelah Wo Yuhao memprovokasi mereka untuk kedua kalinya. Tetap tenang semuanya. Legiun Naga Kekaisaran tidak akan menggunakan penghalang pertahanan terkait. Legiun Tiran Mata Jahat akan terus mempertahankan penghalang
abaikan semua serangan dan terus terbang ke depan. Xia Xuanchen dengan tenang memberikan perintah. Dia sangat jelas bahwa musuhnya yang berada dalam bayang-bayang berharap untuk melihat mereka jatuh berantakan. Musuhnya berharap melihat mereka menyerang. Kekuatan jiwa instruksi dikonsumsi lebih cepat jika mereka menggunakan alat jiwa serangan terkait mereka. Musuhnya akan mencapai tujuan jika itu terjadi dan serangan mereka yang terkait pasti akan sia-sia. Xia Xuanchen telah berbenturan langsung dengan mereka berdua dan dia sangat jelas tentang seberapa kuat keduanya. Mereka setidaknya adalah Dolo Transcendent dan mereka tidak mungkin Dolo Transcendent yang normal. Jika dia tidak memiliki batu kristal misterius itu, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak terbunuh. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembunyian yang menyeramkan dan penguasaan atas kekuatan spasial yang memaksanya untuk berhati-hati dan teliti. Mereka berada dalam masalah besar. Jika salah satu dari musuh adalah Limidolo, orang itu mungkin bisa melenyapkan mereka semua jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Karena itu, mempertahankan pertahanan adalah suatu keharusan, tetapi melestarikan kekuatan jiwa juga merupakan suatu keharusan. Karena lawan tidak berani melakukan serangan frontal, itu berarti bahwa musuh-musuhnya tidak percaya diri menerobos dengan memaksa serangan. Saat ini, mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang lebih sabar. Ya, mereka berlomba dengan sabar. Huo Yuhao juga sangat sabar. Dulu ketika dia berlatih sebagai bagian dari rencana tentara tertinggi, bersaing dengan kesabaran adalah salah satu aspek pelatihannya yang sangat penting. Dia juga menunggu untuk melihat siapa yang lebih sabar. Huo Yuhao kini menembak sekali lagi dan kemudian mengubah sudut sebelum dia menembak lagi. 10 km sudah pasti aman. Musuh Huo Yuhao adalah target besar dan musuhnya tidak bisa mengunci posisinya. Ini membuat target latihan yang sempurna dan musuhnya akan memiliki masalah jangkauan jika mereka ingin memukulnya. Musuhnya tidak mungkin menyentuhnya tanpa menggunakan peluru meriam jiwa stasioner dan peluru semacam itu sangat jelas ketika mereka ditembakkan. Huo Yuhao dan Tang Wutong akan memiliki waktu yang cukup untuk menghindar bahkan jika musuhnya menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Karena itu, keselamatan mereka tidak menjadi masalah. Apa yang harus dilakukan oleh Huo Yuhao dalam keadaan seperti itu adalah terus mempermainkan musuh sehingga ia bisa membuat luka sebanyak mungkin bagi kedua legiun jiwa ini. Huo Yuhao menjalankan rencananya saat dia menembakkan meriam setiap 1 atau 2 menit. Dua legiun tidak bisa benar-benar beradaptasi di awal. Instruksi jiwa terus memperkuat pertahanan terkait mereka saat Huo Yuhao terus menyerang mereka. Namun, instruksi jiwa ini mulai beradaptasi setelah beberapa saat. Musuh mereka hanya menembakkan meriam biasa. Mereka sadar bahwa musuh hanya ingin mengganggu. Yang harus mereka lakukan adalah mengabaikan dan legiun bisa beristirahat setelah terbang sebentar lagi. Huo Yuhao terus mengganggu mereka bahkan setelah 1 jam. Namun para instruksi jiwa legiun naga kekaisaran dan tiran mata jahat tidak lagi memperkuat penghalang pertahanan mereka. Insinyur jiwa legiun naga kekaisaran bahkan tidak melepaskan penghalang pertahanan dan kedua belah pihak tampaknya berada di jalan buntu. Permainan Huo Yuhao juga tampaknya kehilangan efektivitasnya. Huo Yuhao melepaskan meriam lain. Meriam jiwa ini tampak seperti tombak panjang ketika Huo Yuhao menanamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Seluruh meriam jiwanya memancarkan warna hijau gelap yang aneh. Lingkaran demi lingkaran rona hijau gelap menjalar ke depan sebelum semua cahaya terkonsentrasi di ujung meriam. Cahaya hijau itu dalam dan orang bisa melihat dengan lebih cermat bahwa sebenarnya ada lubang hitam kecil yang muncul di ujung alat jiwa ini. Lubang hitam ini bukan jenis yang menelan segalanya, sebaliknya itu adalah fenomena yang akan terjadi ketika udara hancur. Biasanya kekuatan dan kecepatan serangan dapat merobek udara ketika mencapai tingkat tertentu dan fenomena ini akan muncul. Tetapi ruang yang telah dihancurkan akan dengan cepat menutup kembali. Namun ini berbeda. Ruang yang rusak terjadi sekarang adalah terus-menerus. Sepertinya luka itu tidak akan menutup sama sekali.
Tang Wutong adalah murni seorang mas roh dan dia sama sekali tidak mengerti tentang instruksi jiwa. Tetapi meski begitu, dia bisa merasakan betapa mengerikan nyala jiwa ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.